kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke, Capricorn, ini adalah general reading untuk kalian Capricorn, Sun, Moon, Rising, atau Venus. Ingat, karena general reading, jadi ini memang tidak harus resonate dengan semua yang menonton. Ambil yang resonate. Kalau tidak memahami apa yang disampaikan, artinya pesannya bukan untuk kalian, situasinya bukan situasi kalian. Gitu aja ya. Oke, nah kita akan baca, kita akan bahas di sini kira-kira bagaimana situasi kalian ke depannya. Oke, dalam waktu yang relatif dekat ini. Oke. Baik, Capricorn, Sun, Moon, Rising, atau Venus. Kalau aku lihat di sini yang ada di situasi ini selain Capricorn tentunya ini bisa Sun, Moon, Rising, atau Venus ya. Ada Gemini, ada Aquarius, ada Scorpio, Taurus, Leo. Kemudian ada Pisces, ada Aries, itu kira-kira ada Libra ya di sini kalau aku lihat. Aquarius tadi sudah aku sebut. Ya, itu yang terlihat ada di sini, yang ada di situasi ini. Oke. Capricorn, Sun, Moon, Rising, atau Venus. Kalau aku lihat di sini, ini ada Five of Cups, ada Five of Swords. Kemungkinan kalian menghadapi yang namanya konflik, ya, konflik dengan pasangan, konflik dengan seseorang yang sebenarnya cukup dekat nih sama kalian atau sedang dekat sama kalian, ya. Ini bisa sudah terjadi, sedang berlangsung, atau mungkin akan, ya. Tapi maksudnya gini, kalau aku bilang kemungkinan akan, ini membaca potensi aja, nggak usah bikin kalian takut. Ya ampun, berarti habis ini gue mau menghadapi konflik gitu. Nggak juga sih, maksudnya relax aja. Kalian hanya bisa melakukan yang terbaik sesuai situasi kalian saat ini saja. Sisanya serahkan pada semesta. Ini juga belum tentu resonate untuk kalian. Cuman aku melihat di sini ada konflik antara kalian dengan orang yang cukup dekat sama kalian atau sedang dekat sama kalian. Ya, ini bisa pasangan atau ya partner apapun gitu, atau dalam circle kalian. Ya, kesedihan dan konflik yang membuat hubungan kalian merenggang. Dan di situ aku melihat ada luka yang ditinggalkan memang ya. Oke. Nah, tetapi di sisi lain aku melihat di sini ada kebahagiaan juga sih sebenarnya ya. Di sini ada King of Wands, ada Page of Cups. Ini memang bisa berkaitan dengan cinta sih ya. Maksudnya kalau aku sebut King of Wands di sini, ini tidak berbicara gender ya, ini energi. Gender bisa apapun gitu, tapi aku melihat ada kebahagiaan yang dibawa oleh orang ini pada kalian ya, di hidup kalian ya. Orang ini mencintai kalian, menyayangi kalian, oke? Nah, aku bacakan pesan yang ada di sini. Saatnya menuai karma baik dari ketulusan dan keteguhan pada prinsip untuk mendengarkan hati nurani meski jalannya sering tidak mudah. Jadi, di samping ada scar, ada luka yang terjadi di sini, aku melihat ada kebahagiaan yang hadir untuk kalian juga sih, gitu ya. Jadi ngomong-ngomong soal luka, ini soal hubungan kalian sama orang itu. Yang aku lihat di sini adalah jelas ini soal sudut pandang dan karakter. Tetapi apa yang dipilih seseorang, pandangan seseorang atau langkah yang dipilih seseorang itu tidak lepas dari apa yang pernah mereka hadapi gitu ya. Jadi aku bacakan pesannya. Apa yang mereka pilih saat ini tidak lepas dari sejarah yang mereka lalui. Soul connection bisa menjadi trigger luka itu kembali terasa atau membantu proses healing gitu. Jadi apa yang terjadi di antara kalian ya, respon atau reaksi dari interaksi kalian gitu ya, itu memang tidak lepas dari sejarah yang pernah kalian lalui, apakah kalian sendiri atau orang tersebut gitu. Jadi ya biasalah, apa yang pernah kita lalui pasti akan membentuk pandangan kita dan akan mempengaruhi juga reaksi kita kan gitu. Jadi misalkan orang itu pernah punya cedera lutut gitu ya, apa ya, dan cederanya mungkin belum sembuh, misalkan belum benar-benar sembuh atau tidak sembuh total gitu misalkan. Nah, pasti ada keterbatasan dalam aktivitasnya gitu ya, atau mungkin ketika dia melakukan
gerakan-gerakan tertentu atau diberi apa ya, perlakuan tertentu terhadap lututnya gitu ya. Ini kan ngomongin cedera lutut gitu ya ceritanya. Pasti ada respon dari dia juga, karena dia punya histori itu, punya cedera lutut gitu loh. Dia punya sejarah memang pernah cedera di lututnya gitu. Kayak gitulah, jadi ada sejarah itu. Oke, sejarah medisnya dia pernah mengalami cedera lutut. Jadi pasti, jadi kemungkinan aktivitas dia ke depannya itu bisa jadi ada keterbatasan kalau memang cedera itu belum benar-benar pulih gitu ya. Atau mungkin saja cedera itu kan macam-macam. Ada yang mungkin bisa pulih, ada yang mungkin memang itu yang harus diterima ya. Itu yang harus diterima itu maksudnya gini. Bisa pulih 100%, tapi bisa juga tidak 100%. Tidak 100% itu bukan berarti harus sakit sih, tapi mungkin sudah ada keterbatasan gitu dalam kegiatannya gitu, misalkan contohnya gitu. Jadi ya udah gitu, apa yang terjadi antara kalian, konflik apapun itu gitu ya, itu tidak lepas dari sejarah yang pernah kalian berdua lalui, apakah kalian atau mereka gitu. Jadi ya udah, hargain aja gitu ya, seperti itu. Tapi kalau ngomongin soal kesalahpahaman ya ini bisa dibicarakan sih. Bisa dibicarakan, bisa diluruskan, ya minimal diluruskan apapun atau bagaimanapun ke depannya, yang penting sudah diluruskan gitu aja ya. Kalau soal apa ya, sudut pandang atau kesalahpahaman gitu ya, selebihnya pilihan apapun ya serahkan pada yang punya hidup gitu ya. Kalau dia yang punya hidup ya serahkan pilihan itu pada dia. Kalian juga punya hak untuk menentukan pilihan hidup kalian gitu loh maksudnya, oke? Jadi ngomongin soal cedera lutut ya seperti itu gitu. Contoh aja sih, kayak apakah aktivitasnya yang terbatas atau ada keterbatasan tidak seperti semula, tidak seperti dulu gitu ya, saat belum pernah cedera sama sekali, atau dia punya respon tertentu saat lututnya itu diberi diberi perlakuan tertentu lah ya gitu ya. Misalkan kayak gitu. Jadi responnya itu memang tidak lepas dari histori lututnya itu gitu. Memang dia pernah punya cedera di situ gitu. Oke? Jadi ya begitulah gitu loh ya. Yang aku lihat di sini seperti yang aku sampaikan gitu. Konflik di antara kalian memang tidak lepas dari apa yang pernah terjadi sebelumnya gitu ya. Dan ya begitulah life atau hidup gitu ya. Sorry bercanda, oke? Ya, ada happiness yang akan datang untuk kalian. Ini adalah karma baik untuk kalian yang kalian tidak sadari. Dan aku melihatnya ini lebih ke materi sih. Ya, tadi aku udah bilang ini soal orang yang mencintai kalian. Iya, tapi aku melihat hal lain juga, yaitu abundance materi. Ya, namanya abundance itu bisa macam-macam sih. Abundance itu ya, happiness itu juga abundance sih menurut aku ya. Happiness dari seseorang ini itu abundance. Dalam materi juga ya abundance gitu. Jadi yang pasti aku melihat ada kebahagiaan di sini ya. Datang dari orang yang kalian cintai, yang mencintai kalian gitu. Lalu ada material abundance juga ya. Karena ini general reading, jadi ambil yang resonate aja, oke? The Lovers, Queen of Wands. Iya. Jadi aku melihat di sini ini ya, apa namanya? Ada yang punya di situasi ini, maksudnya tidak harus kalian Capricorn, bisa saja orang yang sedang punya situasi sama kalian, siapapun itu yang berada di situasi ini. Aku melihatnya sih ada yang punya masalah dengan luka masa lalu ya, masalah dengan ya macam-macam, apakah keluarga, orang dari masa lalu. Pokoknya ini adalah situasi masa lalu yang meninggalkan jejak luka atau bekas luka gitu ya. Dan di sini aku melihat sebenarnya sih ini ya, karena ini general reading. Pertama aku melihat ada yang sudah melakukan proses healing, sudah selesai. Tapi yang ngomong-ngomong soal healing, mungkin saja kita itu sebenarnya terus mengupayakan itu loh. Karena mungkin kita sudah selesai dengan masa lalu, tapi mungkin ada hal-hal yang bisa menjadi trigger kita terluka lagi. Lalu kita
self healing lagi gitu. Jadi mungkin saja setiap harinya memang kita berusaha untuk ya kayak gitu, self healing atau membahagiakan diri kita dengan ya cara-cara yang sederhana ya, macam-macam lah ya, intinya gitu. Cuman aku melihat di sini, saat orang itu sudah selesai dengan proses itu, aku melihat orang itu makin bersinar. Ya jelas lah ya, kalau orang itu terluka, dia sudah healing gitu kan, jelas dia punya potensi untuk lebih bersinar ya. Cuman maksudnya gini, yang aku lihat sih, karena ini general reading, pertama, mereka sudah selesai healing. Kedua, mereka sedang proses healing, tapi sudah lumayan lah progresnya gitu. Pencapaiannya udah lumayan gitu. Ada yang sudah selesai, ada yang masih proses, tapi prosesnya sudah berjalan jauh, lumayan banyak gitu loh. Proses yang sudah ditempuh gitu. Jadi healingnya sudah ya bisa jadi 80% sampai 90% gitu. Kayak gitu. Progresnya maksudnya ya. Jadi itu yang bisa aku sampaikan. Cuman ketika dia sudah selesai dengan healing itu, dia akan menemukan cinta sejatinya. Cinta sejati dalam hal apapun ya. Cuman apa ya? Ngomongin cinta sejati ini mungkin ngomongin partner yang tepat buat mereka ya. Partner dalam urusan apapun, apakah hidup, percintaan gitu ya. Tapi ini berkaitan sama kebahagiaan mereka sih. Jadi mungkin hubungannya itu gini. Aku tuh orangnya suka apa ya, mencari hubungan dari setiap situasi gitu sih. Mungkin saja ketika dia sudah healing, memang dia lebih mudah untuk bahagia. Saat dia sudah bahagia, akhirnya dia menarik banyak kebahagiaan, termasuk orang-orang yang tepat untuk dia, untuk mereka, kayak gitu. Dan akhirnya semua yang mereka atau dia tarik itu membuat hidupnya makin bersinar gitu loh. Jadi Queen of Wands ini gitu. Kayaknya gitu sih. Dan memang kebahagiaan itu dimulai setelah dia memutuskan untuk bahagia saat dia sudah healing itu, menjalani healing proses itu gitu ya. Dari luka masa lalu, ya biasalah. Coba aku baca ya pesannya. Rasa sakit dan luka yang menetap lama bisa datang dari kesalahan, langkah dan perkataan orang tua. Self-healing hingga datangnya soulmate yang menjadi partner untuk menyempurnakan healing akan mengubah hidup seseorang. Nah, bisa mengubah menjadi Queen of Wands di sini, oke? Ya, selanjutnya yang aku lihat di sini adalah ada transformasi besar, perubahan besar yang berkaitan sama happiness saat orang itu sudah memutuskan untuk mencintai dirinya. Oke, itu pertama, pesan pertama yang aku dapat. Kedua, ini berkaitan dengan hubungan dia sama orang lain, ya, maksudnya hubungan dia dengan siapapun itu, gitu ya. Ya, aku melihat sih sebenarnya ada titik cerah untuk hubungan mereka, gitu, ya. Hubungan dia dengan orang yang dia cintai di sini. Ini bisa jadi Capricorn dengan orang yang Capricorn cintai atau sayangi. Ada titik cerah dari hubungan kalian gitu ya. Setelah mengalami yang namanya trial and tribulation ini, mengalami goncangan itu gitu. Ya, apalagi di sini ada Five of Swords, Five of Cups gitu kan. Goncangan yang besar dan berat menyedihkan ini. Nah, aku melihat ada titik cerah, ada titik terang untuk hubungan kalian ke depannya di sini. Di sini ada Nine of Cups ya. Jadi konflik yang pernah ada itu memang membuat kalian itu menata lagi hubungan kalian gitu. Dan masih ada masa depan cerah untuk hubungan kalian. Itu yang aku lihat di sini, oke? Aku bacakan pesannya ya. Transformasi membawa seseorang pada perubahan besar dalam hidupnya. Buatlah perubahan yang terbaik. Perjalanan berat biasanya membawa seseorang pada destinasi yang indah. Pastikan perjalananmu tidak sia-sia, oke? Jadi memang kadang hal yang gak enak itu membantu orang membantu seseorang menyadari sesuatu gitu ya, membentuk lagi pandangan dia. Selanjutnya pandangan dia itu akan mempengaruhi jalan hidupnya tuh jelas, sama soal kebahagiaan buat dia sih gitu ya. Itu kalau aku lihat di sini ya. Oke, jadi mungkin saja di sini ada Eight of Wands, di sini ada Seven of Pentacles. Bisa jadi akan ada komunikasi atau pembicaraan gitu
ya, pembahasan untuk perbaikan hubungan gitulah ya. Karena ada yang masih mau berupaya di sini kalau aku lihat ya. Oke, selanjutnya aku melihat di sini iya kalian akan kedatangan kebahagiaan itu dalam bentuk material atau cinta. Oke. Kemudian aku melihat di sini ada project. Ya. Ini berkaitan sama karir sama materi ya. Jadi selamat, kayaknya materi kalian lumayan bagus nih ke depannya gitu ya. Karena di sini ada kartu fertility gitu ya. Ini bisa soal project baru ya, bisa kenaikan permintaan ya, order atau apapun itu gitu ya. Bisa soal apa ya, ini pekerjaan ya, ini sih jelas pekerjaan. Kalau pekerjaan di luar ini mungkin saja kalian dapat project baru ya, dapat kesempatan untuk memperlihatkan lagi potensi kalian gitu ya, membuka lagi kesempatan kalian untuk dikenal gitu atau dilihat ya potensinya. Berkaitan soal posisi, opportunity, kesempatan atau jabatan, project gitu. Kedua, kalau soal usaha atau bisnis, peningkatan order itu bisa jadi, peningkatan mungkin kedatangan lebih banyak klien itu bisa jadi. Pokoknya berkaitan soal peningkatan pendapatan. Aku lihatnya di sini. Aku lihatnya begitu di sini ya. Ini berkaitan soal project, pendapatan, kenaikan pendapatan atau materi. Ada lonjakan gitu ya. Ada peningkatan maksudnya. Ya biasalah. Kadang kita naik, kadang kita turun, kadang biasa aja gitu. Tapi aku melihat ke depannya ini ada kenaikan. Cuman sampai kapan kenaikannya, ini general reading, kita cuman baca yang dalam waktu relatif dekat aja gitu ya. Tapi ada kenaikan gitu. Ada sesuatu yang tidak diduga-duga datangnya dari materi. Oke? Selanjutnya, pesan dari Life as We Know It Oracle Cards buatan aku. Segala hal yang tidak bisa kalian kontrol mengajarkan kalian untuk let go, untuk melepaskan. Oke, semesta memiliki dinamikanya sendiri. Seseorang tidak bisa selalu mengatur keadaan di luar, tapi ia bisa mengatur langkah, pandangan, dan perasaannya. Ingat, pandangan dan pikiran kita akan mempengaruhi perasaan kita, akan mempengaruhi apa yang kita pikir. Akan mempengaruhi apa yang kita rasakan. Ya, pandangan dan pikiran kita akan mempengaruhi bagaimana perasaan kita. Jadi gimana caranya kita membangun dan mengatur pikiran dan pandangan itu sih. Oke, jangan menyerah pada diri sendiri ya. Memang yang sulit itu adalah menghadapi diri sendiri dan jangan menyerah untuk itu. Ya terserah sih kalau mau menyerah, tapi kalau menyerah ya udah begitu berarti ya. Tapi kalau mau bahagia berarti jangan menyerah pada situasi itu, oke? Terkadang ada yang tidak bisa dipaksakan dan tantangannya bukan menaklukkan itu, tapi bagaimana menaklukkan sesuatu dalam diri untuk melepaskan ya. Pada akhirnya tujuan semua orang adalah bagaimana merasa bahagia sih, iya nggak? Mungkin terkadang orang itu belum tahu atau nggak ngerti kebahagiaan buat hidupnya itu apa sih gitu. Kadang mereka mengejar sesuatu tapi mereka kok nggak bahagia gitu. Tapi itu proses mereka akhirnya punya sudut pandang baru soal happiness buat mereka itu apa. Memang proses itu nggak bisa kita paksakan. Setiap orang punya perjalanannya masing-masing gitu ya, prosesnya sendiri-sendiri. Jadi ya udah biarin aja. Cuman ya begitulah. Ujung-ujungnya sebenarnya tujuan kita itu bahagia kan, ujung-ujungnya gitu ya. Termasuk ini adalah salah satu cara kita itu bisa lebih bahagia itu ini gitu. Kayak gitu sih. Untuk lebih bisa merasakan apa yang kita miliki gitu. Kadang orang terlalu fokus pada apa yang belum dia dapat sampai dia nggak bisa menikmati apa yang bisa dia nikmati yang sudah dia miliki gitu. Kayak gitu. Iya, sayang sekali kalau kita nggak bisa membuat diri kita bahagia dengan apa yang kita miliki sih. Apalagi kalau mungkin yang kita miliki ya namanya pencapaian itu sangat relatif ya. Kalau kita mau melihat dari mata aja, akan ada yang di atas kita, akan ada yang di bawah kita gitu. Kalau kita mau lihat dari mata gitu ya. Tapi belum tentu apa yang kita lihat di mata kita itu di bawah kita itu
lebih buruk loh. Maksudnya bisa saja mereka justru lebih berkualitas hidupnya, lebih bahagia. Itu nggak tahu ya. Maksudnya ini menurut aku sih ujung-ujungnya sebenarnya yang penting kita bahagia atau tidak sih. Dan yang penting jelas itu tidak melanggar hukum atau tidak merugikan orang lain ya, maksudnya. Kayak gitu sih. Jadi fokus sama kebahagiaan masing-masing lah. Tapi juga bukan underestimate sama orang lain ya. Maksudnya underestimate sama orang lain itu, oh dia kayaknya secara materi, kedudukan kayaknya di bawah gue, jadi mungkin dia gak lebih bahagia dari gue. Nggak juga ya. Banyak orang yang mungkin sepertinya memiliki banyak hal, tapi tahu-tahu ya oke lah, yang gampang bisa dilihat di berita adalah public figure. Ada yang sepertinya punya banyak hal dalam hidupnya, tapi tahu-tahu kasusnya pecah gitu ya, kasus narkoba gitu misalkan. Kalau dia bahagia harusnya dia nggak ke situ gitu kan. Kayak gitu. Jadi intinya sih begitu. Oke, ini soal manajemen bagaimana bisa merasa bahagia aja gitu ya. Salah satunya kayak gini. Oke, itu aja. Selanjutnya, mencoba menikmati apa yang dimiliki atau melakukan hal-hal kecil yang bisa membuatmu bahagia. Selalu ada cara untuk bahagia tanpa berharap ada seseorang yang melakukannya untukmu. Ya begitulah. Ya jadi, ya ini sepertinya yang udah aku bahas tadi juga sih ya, bahwa kebahagiaan itu tidak pernah datang pada siapapun yang mungkin gagal mengapresiasi apa yang sudah mereka miliki gitu ya, alias kurang bisa menikmati apa yang mereka miliki gitu sih. Oke, jadi ada banyak cara untuk bahagia. Ada orang yang bahagia dengan makan makanan yang dia suka gitu, dia udah bahagia. Ini cuman masalah, iya sih memang soal bersyukur gitu ya. Ya kayak gitu. Ya kalian pasti paham lah ya. Maksudnya bersyukur di sini bukan apa ya, bukan memaksakan. Oh gue bersyukur punya ini. Menikmati nggak sih sebenarnya? Ini bukan soal pencitraan tampak bersyukur gitu kan. Tapi benar-benar dia menikmati apa yang dia makan, menikmati apa yang dia miliki gitu. Sederhananya gini, dia menikmati kegiatannya, menikmati pekerjaannya, menikmati apa yang menjadi passionnya, itu pun sudah mendatangkan kebahagiaan gitu loh. Oke? Jadi kalau ngomong-ngomong soal menikmati apa yang dimakan, itu nggak harus makanan mewah sih. Kadang orang itu banyak loh orang itu kalau ditanya makanan kesukaannya apa sih, makanan yang sebenarnya sederhana aja gitu. Kayak gitu ya. Jadi yang sebenarnya nggak harus sulit untuk mendapatkan itu gitu loh. Ini cuma masalah tangannya ya, siapa yang masak gitu aja kali ya. Oke, itu aja untuk Capricorn, Sun, Moon, Rising atau Venus. Itu yang aku dapatkan di sini, pesan untuk kalian. Jadi relax aja ya, karena it's okay. Maksudnya relax aja seperti ini gitu, karena mungkin kayaknya kalian itu sedang terjebak pada situasi ingin mengatur segala hal di luar untuk mengatur segala hal yang ada di luar gitu ya, dan lupa mengatur. Aku ulang ya, kalau aku lihat dari kartu ini dan kartu ini gitu ya, ini ada hubungannya gitu. Mungkin saja kalian sedang terjebak soal itu, nggak sadar kalian itu sebenarnya sedang dikontrol oleh pikiran untuk mengontrol sesuatu di luar. Semuanya ingin kalian kontrol, seakan-akan semua kehidupan di universe ini sesuai dengan pikiran. It's okay, relax. Ada hal-hal yang harus kita sadari tidak bisa kita paksakan, apalagi berkaitan sama orang, perasaan, pikiran orang lain maksudnya ya. Tapi kalau pikiran kalian pasti bisa lah, kalau mau kalian kontrol gitu. Oke? Itu aja. Oke, jadi ya harus disadari gitu. Saat orang itu fokus mengontrol sesuatu di luar, mungkin dia juga perlu menyeimbangkan untuk mengontrol dirinya sendiri, sesuatu yang di dalam untuk selalu mengontrol yang di luar gitu kali ya. Oke, itu aja untuk kalian Capricorn, Sun, Moon, Rising. Jangan lupa like dan share. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye, Capricorn.